Baiklah teman-teman, saya Rehan Gunawan Sejahtera sebagai presentator pertama akan memaparkan substansi materi tentang definisi arbitrase. Nah, definisi arbitrase ini ditinjau dari dua aspek teman-teman. Yang pertama itu aspek etimologi. Nah, dalam aspek etimologi sendiri, kata arbitrase itu berasal dari bahasa Latin yang artinya perwasitan. Dan adapun dalam bahasa lain nggak jauh beda teman-teman. Dalam bahasa Belanda contohnya arbitrage, kemudian dalam bahasa Inggris arbitration, kemudian dalam bahasa Jerman yaitu Schietprus, kemudian Prancis arbitrager gitu. Dan semua kata tersebut memiliki arti dan maksud yang sama, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Nah, kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Arbitrase secara terminologi ya teman-teman, yaitu pasal 1 ayat 1 nomor Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Arbitrase itu sendiri ialah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian adapun definisi arbitrase menurut beberapa ahli atau para pakar, yaitu pertama Subekti. Ia memaparkan bahwasanya arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Kemudian juga oleh pakar lain seperti Abdul Qadir Muhammad yang mendefinisikan arbitrase secara lebih terperinci. Ia memaparkan bahwasanya arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Jadi gitu teman-teman. Dan kemudian materi selanjutnya ialah prosedural dan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase. Dalam suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama kesepakatan para pihak, kemudian kecakapan untuk membuat perjanjian, yang ketiga yaitu suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal. Nah, ditinjau dari dua aspek syarat ini, ada bentuk syarat subjektif dan kemudian dalam bentuk syarat objektif. Syarat subjektif, perjanjian arbitrase terlihat dari keharusan bahwa perjanjian arbitrase tersebut dibuat oleh mereka yang oleh hukum dianggap cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian. Kemudian syarat objektif dalam perjanjian arbitrase adalah hanya untuk sengketa di bidang perdagangan. Jadi yang disengketakan dalam arbitrase ini hanyalah pada bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan aturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kemudian adapun mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemberitahuan. Sebagai tahap pertama, untuk memulai arbitrase, penyampaian pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dalam kontrak konstruksi disebut pemohon, kemudian ke pihak lainnya disebut sebagai termohon, bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrase telah berlaku. Dalam hal ini apabila para pihak menyepakati arbitrase ad hoc, dan apabila kedua belah pihak memilih arbitrase institusional, maka kedua belah pihak bisa memohonkan pemberitahuannya kepada lembaga institusional, teman-teman. Kemudian adapun para pihak bisa memilih penyelesaian sengketa arbitrase baik nasional ataupun internasional. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap pemilihan
dan pengangkatan arbiter. Nah, arbiter adalah hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian tahap ketiga ialah pemeriksaan sengketa putusan. Dalam pemeriksaan sengketa, apabila para pihak tidak menentukan atau tidak memilih aturan prosedural arbitrase institusional tertentu, maka pemeriksaan sengketa baik oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelebihan arbitrase. Proses arbitrase ini mempunyai kelebihan jika dibandingkan penyelesaiannya melalui pengadilan. Menurut Rahmadi Usman mengungkapkan bahwa ada 5 kelebihan penyelesaian sengketa tersebut. Yang pertama yakni dijamin keberhasilannya sengketa para pihak. Yang kedua, dapat dihindari kelambatannya yang diakibatkan karena hal prosedural. Yang ketiga, para pihak juga dapat memilih arbitrase ini yang menurut keyakinan masing-masing. Yang keempat, yakni para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. Yang terakhir, yakni putusan arbitrase ini merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui prosedur. Ada pendapat lain mengenai kelebihan penyelesaian sengketa menurut Umar dan Supriyadi Cardona. Menurut mereka, yakni arbitrase ini memberikan prediktabilitas serta kepastian dalam proses penyelesaian sengketa. Selama arbitrase ini, seseorang juga memang ahli dalam bidang bisnis yang sedang disengketakan. Privasi merupakan faktor penting dalam proses arbitrase. Ya, selanjutnya saya Ahmad Siguro Malisi akan membacakan dan menjelaskan tentang kekuatan hukum pada penyelesaian sengketa arbitrase. Putusan arbitrase pada dasarnya dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Pengertian putusan arbitrase nasional tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hanya merumuskan pengertian putusan arbitrase internasional. Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menuntut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Mengapa isi putusan arbitrase nasional menurut pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus memuat yang pertama itu kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nama lengkap dan alamat para pihak. Kemudian ada juga uraian singkat sengketa. Ya, permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut berdasarkan pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada penitera pengadilan negeri. Nah, hal ini berarti permohonan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase berada pada ketentuan pengadilan negeri. Pemeriksaan dilakukan menurut proses peradilan perdata. Putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah ditetapkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat dari pembatalan putusan tersebut. Nah, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa sengketa yang dibatalkan tersebut akan diperiksa kembali oleh arbiter yang sama arbiter lainnya, atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.